Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Surya Dharma Putra. Itu saya adalah merupakan seorang dari mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2002. Untuk kali ini saya akan berbagi tentang pengisian LK 3.1 menyusun praktik baik, yaitu best practice dengan metode STAR. Itu merupakan tugas akhir dari kegiatan 9, merupakan kegiatan pemungkas dari dalam kegiatan PPG sebelum melaksanakan uji kinerja. Oke, langsung saja kita lihat cara pengerjaannya. Berikut LK 3.1 menyusun best practice dengan menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Lokasinya yaitu di SDN Sungai Menang, Kecamatan Jirajaya. Lingkup pendidikan sekolah dasar kelas 6. Tujuan yang dicapai, aksi yang pertama itu meningkatkan motivasi belajar peserta didik kelas 6 pada pembelajaran tema 3 September 1, materi komponen listrik. Kemudian aksi kedua yaitu meningkatkan kemampuan numerasi peserta didik pada materi penjumlahan bilangan bulan. Penulisnya yaitu saya sendiri, Surya Dharma Putra. Tanggal pelaksanaan aksi pertama yaitu hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 dan aksi kedua hari Selasa tanggal 6 September 2022. Situasi kondisi yang menjadi latar belakang masalah, mengapa praktik ini penting untuk dibagikan, apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktik ini. Untuk aksi ke-1, kondisi yang menjadi latar belakang masalah, ini kita ambil dari LK 1.2, di mana kita mengidentifikasi masalah awal, yaitu yang pertama peserta didik kurang bersemangat mengikuti proses pembelajaran. Dua, pada saat proses belajar peserta didik banyak yang main-main dan tidak memperhatikan penjelasan guru. Tiga, peserta didik tidak berani bertanya pada saat proses pembelajaran. Empat, pembelajaran hanya berpusat pada guru sebagai sumber belajar. Kondisi tersebut juga disebabkan oleh guru pada saat mengajar tidak menggunakan media dan metode pembelajaran yang dilakukan cenderung monoton, lebih banyak ceramah. Untuk aksi kedua, kondisi yang menjadi latar belakang masalahnya itu satu, nilai matematika yang diperoleh peserta didik rata-rata masih rendah. Dua, peserta didik menganggap matematika sebagai pelajaran yang sulit dimengerti. Tiga, peserta didik kesulitan menjawab soal matematika yang diberikan. Kondisi tersebut setelah ditelusuri disebabkan oleh guru menjelaskan materi terlalu cepat dan guru belum maksimal dalam memberikan pembiasaan terhadap siswa dalam menyelesaikan masalah matematika yang menuntut berpikir tingkat tinggi sehingga kemampuan siswa dalam mengolah angka, literasi numerasi masih rendah. Peran dan tanggung jawab saya dalam praktik ini adalah sebagai guru yang mengidentifikasi tentang permasalahan yang terjadi selama proses belajar mengajar di dalam kelas, serta menyelesaikan masalah yang telah diidentifikasi. Tantangan apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Siapa yang terlibat? Setelah dilakukan identifikasi masalah dengan refleksi diri, wawancara dengan guru, kepala sekolah, serta pakar, maka beberapa tantangan yang terjadi yaitu yang pertama, aksi pertama, setelah dilakukan identifikasi masalah dengan refleksi diri, wawancara dengan guru, kepala sekolah, serta pakar, maka beberapa tantangan yang terjadi yaitu yang satu, hilangnya motivasi belajar peserta didik saat mengikuti proses pembelajaran. Dua, kondisi lingkungan terdekat peserta didik yaitu keluarga di mana orang tua mereka sibuk bekerja dan jarang memperhatikan anaknya dalam belajar, sehingga membuat peserta didik kurang termotivasi. Tiga, faktor motivasi belajar dari diri pribadi peserta didik sendiri yang kurang. Empat, kondisi jasmani dan rohani siswa yang kurang baik. Lima, faktor guru yang menyajikan pembelajaran menggunakan metode yang monoton dan tidak menggunakan media. Aksi kedua, peserta didik kurang termotivasi dalam belajar matematika. Dua, guru menjelaskan materi terlalu cepat dan belum maksimal dalam membiasakan peserta didik menyelesaikan permasalahan matematika yang berorientasi hot, sehingga membuat peserta didik kesulitan menjawab soal matematika yang menuntut berpikir tingkat tinggi. Tiga, faktor guru yang menyajikan kegiatan pembelajaran kurang menarik bagi peserta didik. Jadi dari tantangan-tantangan yang disebutkan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang terlibat dalam praktik ini adalah guru yang harus meningkatkan kompetensi mengajarnya dan peserta didik yang harus lebih termotivasi untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Aksi itu langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut. Strategi apa yang digunakan, bagaimana prosesnya, siapa saja yang terlibat, apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini.
Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut antara lain, untuk aksi pertama, berkaitan dengan penggunaan media, guru harus kreatif dan dalam memilih media ajar yang baik dan tepat. Guru dapat menggunakan media pembelajaran berupa pengamatan langsung terhadap benda-benda yang berkomponen listrik dan kondisi di lingkungan sekitar. Ataupun jika hal itu tidak memungkinkan untuk dilakukan, maka guru dapat mengkolaborasikannya dengan menggunakan media berbasis TPACK, di mana peserta didik dapat melakukan pengamatan terhadap benda-benda, dalam hal ini adalah komponen listrik pada senter, dan kondisi lingkungan sekitar sebelum dan sesudah adanya listrik melalui gambar dan video pembelajaran yang ditayangkan melalui slide PowerPoint. Sehingga dapat memudahkan peserta didik dan guru untuk memahami dan menyampaikan materi pembelajaran. Dua, berkaitan dengan penggunaan mode pembelajaran. Dalam hal ini, guru menggunakan pendekatan saintifik dengan mode pembelajaran yang digunakan adalah model problem-based learning yang terdiri dari 5 fase atau tahapan, yaitu pertama mengorientasikan peserta didik pada masalah, kemudian mengorganisasikan peserta didik, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, dan terakhir menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Tiga, berkaitan dengan penilaian, guru harus melakukan penilaian secara keseluruhan, baik dari ranah kognitif, afektif, dan psikomotor yang dituangkan dalam instrumen yang lengkap, mulai dari kisi-kisi soal, indikator ketercapaian, dan rubrik penilaian. Berkaitan dengan suasana kelas, guru dapat mendesain ruang kelas dengan baik, mulai dari kebersihan, kerapian, keindahan, serta posisi tempat duduk, sehingga peserta didik dapat merasa nyaman dan termotivasi untuk belajar. Itu aksi kedua. Langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Itu yang pertama, strategi yang dapat digunakan adalah dengan menyampaikan konsep matematika dengan benar, kemudian melakukan simulasi sederhana, mengubah abstraksi menjadi konkret, dan gunakanlah model yang menjelaskan konsep. Dua, menerapkan pembelajaran hot secara berjenjang dari soal mudah ke soal sukar. Tiga, mendesain kegiatan pembelajaran yang mampu merangsang peserta didik dalam melakukan pemecahan masalah. Dari langkah-langkah di atas, maka strategi yang akan dilakukan adalah berkaitan dengan penggunaan media. Dalam hal ini, guru menggunakan media kartu bilangan dua warna untuk menjelaskan konsep penjumlahan bilangan bulat dan dikolaborasikan dengan video pembelajaran yang menjelaskan cara melakukan simulasi menggunakan kartu bilangan yang diperoleh dari YouTube. Dua, membimbing peserta didik melakukan simulasi sederhana untuk memahami konsep penjumlahan bilangan bulat menggunakan kartu bilangan dua warna. Tiga, menggunakan model pembelajaran problem-based learning yang diharapkan mampu merangsang peserta didik melakukan pemecahan masalah. Empat, membuat instrumen penilaian secara kompleks dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Lima, menyusun kegiatan pembelajaran matematika yang berorientasi hot secara berjenjang dan menyusun instrumen evaluasi dari soal mudah ke sukar. Melalui teknik ini, peserta didik belajar menyelesaikan soal hot sekaligus menumbuhkan kepercayaan diri mereka. Mereka mampu berpikir tingkat tinggi. Refleksi hasil dampak, bagaimana dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan, apakah hasilnya efektif atau tidak efektif, mengapa, bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan, apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan, apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut. Dampak dari pelaksanaan aksi 1. Dampak dari penggunaan media berbasis TPACK yang diimplementasikan dalam bentuk gambar dan video pembelajaran yang ditayangkan berbantukan PowerPoint secara umum dapat dikatakan efektif dan sudah dapat membuat peserta didik lebih semangat dan tidak mudah bosan dalam mengikuti proses pembelajaran tema 3 subtema 1, materi komponen listrik, di mana pada saat pembelajaran peserta didik dibimbing untuk mengamati benda-benda dan keadaan di lingkungan sekitar melalui gambar dan video pembelajaran yang disajikan di slide PowerPoint. Kemudian peserta didik mencatat hal-hal penting dari pengamatannya tersebut. Lalu peserta didik membentuk kelompok untuk berdiskusi, menyelesaikan tugas yang diberikan guru pada lembar kerja. Kemudian mereka masing-masing kelompok mempresentasikan ke depan. Di akhir pembelajaran, guru dan peserta didik melakukan refleksi dan tanya jawab dan diakhiri dengan mengerjakan soal evaluasi yang harus diselesaikan oleh peserta didik. Dari evaluasi tersebut diperoleh hasil peserta didik yang mendapatkan nilai melampaui KKM sebanyak 17 orang peserta didik atau sebesar 80%. Kemudian, penggunaan mode pembelajaran problem-based learning membuat peserta didik lebih termotivasi untuk belajar dibandingkan dengan menggunakan metode konvensional yang selama ini sering digunakan.
Hal ini terlihat dari indikator keaktifan peserta didik yang meningkat dibandingkan dengan belum menggunakan model PBL. Walaupun masih ada satu orang peserta didik yang tidak terlalu terlibat aktif dalam kegiatan diskusi kelompok. Dampak menerapkan model pembelajaran problem-based learning dan menggunakan media berbasis TPACK bagi guru adalah dapat membantu menyampaikan materi lebih mudah dan kegiatan pembelajarannya tidak monoton. Dalam proses pembelajaran berlangsung dengan menggunakan strategi tersebut, respon dari lingkungan sekitar, yaitu peserta didik, teman sejawat, kepala sekolah, dan guru pamong memberikan respon positif. Di antaranya, untuk kegiatan pembelajaran, sebagian besar sudah sinkron dengan RTP dengan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan. Walaupun pada bagian penutup pembelajaran masih ada yang belum tergambarkan secara utuh. Dua, posisi guru pada saat menayangkan video pembelajaran supaya tidak menghalangi peserta didik yang duduk sebelah pinggir. Pada saat peserta didik mempresentasikan hasil diskusi dari kerja kelompoknya, guru jangan terlalu berperan aktif untuk mengarahkan. Biarkan peserta didik menyampaikan sendiri presentasi mereka dengan bahasa mereka sendiri. Dan pada saat tahap analisis proses pemecahan masalah, baru guru memberikan penguatan terhadap hasil presentasi tersebut. Respon dari peserta didik, mereka menyukai kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan karena kegiatannya seru dan tidak membosankan bagi mereka. Untuk dampak dari pelaksanaan aksi kedua, penggunaan media kartu bilangan dua warna dalam menjelaskan materi penjumlahan yang melibatkan bilangan bulat positif dan negatif sangat efektif, di mana diperoleh hasil keaktifan belajar peserta didik meningkat. Tidak ada lagi peserta didik yang sibuk sendiri dan main-main dalam kegiatan diskusi tersebut. Terlihat dalam kegiatan pembelajaran, peserta didik antusias melakukan simulasi dan mengikuti kegiatan pembelajaran. Mereka mengerjakan soal pada LKPD dengan penuh semangat. Dari hasil evaluasi juga menunjukkan peningkatan di mana diperoleh hasil peserta didik yang mendapatkan nilai KKM sebanyak 18 peserta didik dan 3 orang peserta didik masih mendapat nilai di bawah KKM. Dua, penggunaan mode PBL membuat peserta didik lebih termotivasi untuk belajar dibandingkan dengan menggunakan metode konvensional selama ini sering digunakan. Hal ini terlihat dari indikator keaktifan peserta didik yang meningkat dibandingkan dengan belum menggunakan mode PBL. Dampak bagi guru setelah menggunakan mode pembelajaran problem-based learning dan penggunaan media kartu dua warna adalah dapat menyampaikan materi pembelajaran lebih mudah dibandingkan menggunakan metode konvensional yang selama ini sering digunakan. Dalam proses pembelajaran berlangsung, dengan menggunakan strategi tersebut, respon dari lingkungan sekitar, yaitu peserta didik, teman sejawat, kepala sekolah, dan guru pamong, memberikan respon positif diantaranya sebagai berikut. Dari peserta didik, mereka merasa senang dengan proses pembelajaran karena mereka dapat terlibat langsung dan kegiatan yang menarik. Dari teman sejawat dan kepala sekolah, secara keseluruhan sudah dapat mengkondisikan kelas dan terarah. Seluruh sintak PBL-nya sudah terlihat secara jelas, peserta didik dapat terlibat aktif dan kegiatannya menyenangkan. Dari guru pamong, perbaiki masalah teknis dalam pengambilan video dan pemotongan video sehingga tidak ada kata-kata atau instruksi penting dalam video hilang. Pembelajaran penting apa atau lesson learn yang didapatkan dalam proses kegiatan yang sudah dilakukan? Dari kegiatan ini ternyata saya dapat mendesain pembelajaran menggunakan mode pembelajaran empatif dan membuat media berbasis TPACK. Begitu besarnya dampak dari penggunaan model pembelajaran empatif serta penggunaan media berbasis TPACK dalam kegiatan pembelajaran. Hal itu dibuktikan dengan menggunakan model dan media tersebut, aktivitas pembelajaran terasa lebih menyenangkan serta dapat meningkatkan motivasi dan pemahaman peserta didik terhadap materi dan kegiatan pembelajaran yang diberikan oleh guru. Guru juga menyampaikan materi pembelajaran lebih mudah dibandingkan menggunakan metode konvensional yang selama ini sering digunakan. Ya, jadi seperti itulah cara pengisian dari LK 3.1 best practice, di mana kita ambil refleksinya dari kedua kegiatan PPL yang sudah kita lakukan. Demikianlah, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.